berdasar, mandiri, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Chemistry Class. Kali ini kita akan membahas materi mengenai makromolekul. Makromolekul menurut kalian apa sih itu? Bagaimana sifat dari makromolekul dan senyawa apa sajakah yang termasuk makromolekul? Makromolekul didefinisikan sebagai molekul yang sangat besar dengan yang terbentuk dari ratusan bahkan ribuan atom. Sebagian makromolekul mempunyai struktur yang teratur dan karakteristik, tersusun dari unit terkecil yang berulang. Makromolekul ini dinamakan polimer dengan unit-unit terkecilnya dinamakan monomer. Pernahkah kamu memancing ikan? Tentu pernah ya. Tali yang digunakan untuk memancing terbuat dari nilon. Nilon tergolong suatu polimer sintetis. Polimer merupakan suatu makromolekul yang mempunyai struktur yang teratur dan karakteristik. Sekarang kita membahas mengenai polimer sintetis ya. Polimer sintetis merupakan hasil sintesis senyawa organik di mana molekul yang berupa monomer bergabung membentuk rantai panjang melalui ikatan kovalen. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Polimer sendiri diklasifikasikan beberapa kelompok berdasarkan jenis monomernya, sifat termalnya, atau reaksi pembentukannya. Polimer sintesis berdasarkan jenis monomernya itu ada homopolimer, copolimer, di mana homopolimer itu terbentuk dari monomer yang sejenis seperti PVC, polietilena, dan polistirena. Sedangkan copolimer terbentuk dari monomer yang berbeda, contohnya adalah nilon dan dacron. Berdasarkan susunan monomernya, copolimer sendiri dibedakan sebagai copolimer acak yang tersusun atas satuan yang berulang berbeda atau copolimer bergantian di mana copolimer tersebut mempunyai beberapa satuan umum yang berbeda dan berselang-seling dalam rantai polimer. Copolimer balok yaitu copolimer yang mempunyai suatu kesatuan berulang-ulang berselang-seling dengan kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer. Sedangkan copolimer tempel atau grafit adalah copolimer yang mempunyai satu macam kesatuan berulang yang menempel pada polimer tulang punggung lurus yang mengandung hanya satu macam kesatuan berulang dari satu jenis monomer. Nah, polimer berdasarkan sifat termalnya juga dibedakan menjadi dua, yaitu termoplas dan termoset. Untuk sifat dari termoplas, dia mudah direnggangkan, fleksibel, melunak jika dipanaskan, titik lelehnya rendah dan dapat dibentuk ulang. Sedangkan termoset dia keras dan rigid, tidak fleksibel, mengeras jika dipanaskan, tidak meleleh jika dipanaskan, dan tidak dapat dibentuk ulang. Contoh dari termoplas misalnya adalah ember plastik, dan contoh dari termoset adalah peralatan fotografi seperti kamera. Nah, polimer berdasarkan reaksi pembentukannya dibedakan atas polimerisasi adisi dan kondensasi. Polimer adisi memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit ulangnya, sedangkan polimer kondensasi mengandung atom yang lebih sedikit karena terbentuk produk samping selama berlangsungnya proses polimerisasi. Contoh polimer adisi adalah teflon yang terbentuk dari monomer yaitu tetrafluoroetilen. Contoh lain monomer etilena mengalami reaksi adisi membentuk polietilena yang digunakan sebagai tas plastik, pembungkus makanan, maupun botol. Sedangkan contoh lain dari polimer adisi adalah permen karet yang dia terbentuk dari monomer vinil asetat. Lanjut ya, kita masuk ke polimer kondensasi. Polimer kondensasi terjadi dari reaksi antara gugus fungsi pada monomer yang sama atau monomer yang berbeda. Pada polimerisasi kondensasi, suatu atom hidrogen dari satu ujung monomer bergabung dengan gugus suara dari ujung monomer yang lainnya untuk membentuk air. Contohnya adalah pembuatan nilon dari monomer yang berbeda yaitu 1,6 diaminoheksana dan asam adipat.
Kegunaan polimer sintesis dalam sehari-hari biasanya kuat namun ringan, merupakan isolator listrik yang baik, mudah dibentuk khususnya dengan dipanaskan, fleksibel, harganya relatif murah dan biasanya transparan atau jernih. Namun, selain mempunyai manfaat, polimer juga mempunyai dampak dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan plastik dalam industri makanan dapat menyebabkan kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Nah, menurut Made Arkana, ahli kimia dari Institut Teknologi Bandung, zat pewarna hitam ini kalau terkena panas, misalnya berasal dari gorengan, dia bisa terurai terdegradasi menjadi bentuk radikal yang bisa bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan. Lalu styrofoam yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah, yaitu bisa memunculkan gejala gangguan syaraf. Beberapa contoh plastik yang banyak digunakan antara lain polietilena. Polietilena ini bahan termoplastik yang kuat. Ada dua jenis polietilena, yaitu polietilena densitas rendah dan polietilena densitas tinggi. Polietilena densitas rendah relatif lemas dan kuat, biasanya digunakan untuk pembuatan kantong kemas, tas, botol, dan industri bangunan. Sedangkan polipropilena, dia mempunyai sifat yang sangat kaku, berat jenis rendah, tahan terhadap bahan kimia, asam, basa, maupun panas. Plastik dari propilena digunakan untuk membuat alat-alat rumah sakit, komponen mesin cuci, komponen mobil, tekstil, botol, permadani, tali, serta bahan pembuat karung. Pada polistirena adalah jenis plastik termoplas yang termulah dan paling berguna serta bersifat jernih, keras, halus, mengkilap, dapat diperoleh dalam berbagai warna dan secara kimia tidak reaktif. Biasanya dia digunakan untuk membuat gelas, kotak tempat makanan, maupun peralatan medis, mainan, alat olahraga, dan sikat gigi. Polyvinylchloride atau yang sering dikenal dengan PVC, dia mempunyai sifat keras, kuat, tahan terhadap bahan kimia, dan dapat diperoleh dalam berbagai warna. Banyak barang yang dahulu dibuat dari karet sekarang dibuat dari PVC. PVC terutama untuk membuat jas hujan, kantong kemas, isolator kabel listrik, ubin lantai, piringan hitam, fiber, kulit imitasi untuk dompet, maupun pembalut kabel. Politetrafluoroetilena atau yang sering disebut dengan teflon mempunyai daya tahan kimia dan daya tahan panas yang tinggi. Keistimewanya sifatnya licin sehingga bahan lain tidak melekat padanya. Biasanya digunakan untuk penggorengan sehingga makanan tidak lengket. Polimethylpentena atau disingkat PMP, bahan ini tahan terhadap zat kimia yang korosif dan tahan terhadap pelarut organik kecuali pelarut organik yang mengandung klor, misalnya kloroform dan karbon tetraklorida. PMP ini cocok untuk membuat alat laboratorium dan kedokteran yang tahan panas dan tekanan tanpa mengalami perubahan. Barang-barang dari bahan ini bersifat tahan lama. Nah, masih semangat kan? Tadi kita sudah membahas mengenai polimer sintesis, sekarang kita akan masuk ke polimer alam. Polimer alam ada karet, karbohidrat, asam amino, dan protein. Karet alam adalah polimer dari isoprena. Lateks atau karet alam bersifat lunak atau lembek dan lengket jika dipanaskan. Kekuatan rantai dalam karet terbatas akibat adanya struktur jaringan, tetapi energi kohesi harus rendah untuk memungkinkan peregangan. Contoh elastomer lain yang banyak digunakan adalah polyvinylchlorida dan polymerstyrena butadienastyrena atau disingkat SBS. Sedangkan karbohidrat adalah senyawa dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya adalah glukosa, sukrosa, atau gula tebu, dan selulosa sebagaimana tampak dalam 3 contoh tersebut. Karbohidrat sendiri mempunyai rumus CnH2ON. Rumus molekul glukosa biasanya dinyatakan dengan C6H2O dalam kurung 6 kali. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Kata sakarida berasal dari kata dalam bahasa Arab sakar yang artinya gula. Karbohidrat sederhana mempunyai rasa manis sehingga dikaitkan dengan gula. Penggolongan karbohidrat ada monosakarida yang terdiri atas glukosa, galaktosa, dan fruktosa.
lalu ada disakarida yang terdiri atas sukrosa, maltosa, dan laktosa, dan polisakarida yang terdiri dari amilum, glikogen, dan selulosa. Reaksi pengenalan karbohidrat kita akan bahas yuk. Uji umum untuk karbohidrat salah satunya adalah uji Molly. Apabila larutan atau suspensi karbohidrat diberi beberapa tetes larutan alfa-naftol, kemudian asam sulfat potas secukupnya, akan membentuk dua lapis cairan. Maka pada bidang batas kedua lapisan itu akan terbentuk warna merah ungu. Gula tereduksi, yaitu monosakarida dan disakarida, dapat ditunjukkan dengan pereaksi Fehling atau pereaksi Benedict. Polisakarida yang penting yaitu amilum, glikogen, dan selulosa dapat ditunjukkan dengan larutan iodin. Suspensi amilum dengan larutan iodin memberi warna biru ungu, suspensi glikogen memberi warna coklat merah, sedangkan selulosa memberi warna coklat. Lalu kita akan masuk ke protein. Pernahkah kamu minum susu atau makan kacang-kacangan? Dalam menu sehari-hari kamu terdapat kacang-kacangan, biji-bijian, telur, ataupun daging. Bahan tersebut semuanya mengandung protein. Apakah protein itu? Protein merupakan polimer alam yang terbentuk dari banyak monomer asam amino yang saling berikatan satu sama lain melalui ikatan peptida dengan reaksi polimerisasi. Secara umum, reaksi pembentukan polimer dapat dituliskan sebagai berikut. Dan struktur asam amino dia mengandung gugus amina juga karboksil. Penggolongan amino sendiri bisa dilihat berdasarkan tabel berikut, terdiri atas asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino memiliki sifat antara lain, semua asam amino bersifat kritis kecuali glisin, larut dalam air dan pelarut polar, bersifat amfoter, dalam larutan membentuk ion Zwitter, dan memiliki pH isoelektrik. Nah, reaksi pengenalan protein bisa melalui uji bioref untuk menunjukkan protein, atau uji santoproteat, uji data protein yang mengandung gugus fenil, lalu ada uji belerang. Oke, terakhir kuis pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kimia itu menyenangkan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.